Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adkhalana fi hadzal syahril mubarak syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'amah wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah sholat Masjid Nurul Syamsi rahimahumullah. Bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, atas segala kesempatan yang Allah berikan pada kita hingga pada siang hari ini, hari ke-19 nih. Hari ke-19, alhamdulillah Allah masih karuniakan kita kenikmatan, baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam maupun kenikmatan yang lainnya, yang niscaya kalau kita hitung fa'in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kalau seandainya kita mau menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitung. Maka tidak lain, Allah tidak meminta kita untuk mengganti nikmat itu, kecuali hanya kita diminta untuk bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, kemudian bagaimana memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan pada kita untuk dalam hal kebaikan. Salah satunya yang kita laksanakan hari ini, siam di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan sepanjang hari ini di bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Jamaah sholat rahimahumullah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk sedikit watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, untuk saling menasihati di dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Iwa rahimahumullah, perjalanan puasa kita hari ini sudah masuk di hampir 2/3 perjalanan. Artinya orang-orang yang kemudian mampu sampai dengan tahapan ini, insya Allah akan masuk dalam golongan orang-orang yang menang. Apalagi kemudian kita sampaikan perjalanan puasa Ramadan ini sampai di penghujung Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan latihan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad SAW memberikan sebuah semangat, memberikan sebuah motivasi buat kita. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh hadis Abu Dawud dan Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. Jamaah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan sebuah motivasi kepada kita. Al-jannah, surga, sesuatu yang memang masuk dalam kategori ghaib, iman kepada barang ghaib, yang sesuatu harus betul-betul kita yakini. Kita tidak diminta untuk menanyakan di manakah surga, tapi kita diminta untuk meyakini adanya surga dan neraka. Al-jannatu, kata Rasulullah, al-jannatu mushtaqatun, surga itu merindukan ila arba'ati nafar, kepada 4 golongan manusia. Surga yang Allah ceritakan dalam Quran beberapa ayatnya adalah sesuatu yang sangat nikmat. Ternyata bukan hanya kita yang merindukan surga, ternyata surga pun merindukan. Surga pun merindukan 4 golongan manusia. Siapa saja itu? Yang pertama adalah talil Quran, tilawatil Quran. Tali itu adalah namanya fa'il, orang-orang yang membaca Al-Quran. Qari'ul Quran, orang-orang yang mau mengkaji Al-Quran. Orang-orang yang mau tidak hanya membaca, tapi kemudian mau dan mampu untuk membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka barang siapa yang kemudian hari-harinya diwarnai dengan kehidupan Quran, hidupnya, karena sebagaimana Rasulullah sampaikan, Rasulullah adalah Quran berjalan, akhlaknya adalah Al-Quran, kehidupannya adalah Al-Quran. Maka sebagai satu barometer
Maka kemudian bagaimana kita mampu mengimplementasikan Quran dalam kehidupan kita. Quraisy mengatakan bagaimana kita membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang tidak hanya membaca Al-Quran tapi mampu mengimplementasikan Quran dalam kehidupan kita, insya Allah niscaya dia akan dirindukan surga. Kemudian yang kedua, wahafidil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Menjaga lisannya dari kata-kata keji dan mungkar, menjaga lisannya dari apa yang dimasukkan ke mulutnya itu dari barang-barang yang tidak baik dan tidak benar. Maka orang-orang yang hafidil lisan, mampu menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan kata-kata yang tidak baik, ini pun termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ramadan ini pun juga kemudian bagaimana mengajarkan kita untuk kemudian menjaga puasa kita, untuk kemudian tidak kita kotori dengan kata-kata yang tidak baik. Bahkan ada dalam sebuah hadis, ketika ada orang mengajak berdebat itu kan berarti padu itu berarti kontaknya kontak lisan. Ketika ada orang mengajak berdebat dan ketika sedang berpuasa, katakan qul inni shaum, katakan saya sedang berpuasa. Sudah usaikan debatnya, sudahi debatnya, karena debat dalam bulan puasa itu akan mengganggu nilai-nilai dalam bulan puasa. Kemudian yang ketiga, wa mut'inil ji'an. Mut'in dari kata-kata at'ama yut'in, mut'in mau memberi makan. Siapa? Al-ji'an dari kata-kata ja'a yaju'u, al-ju' lapar, memberi makan orang-orang yang lapar. Ramadan ini insya Allah mampu menghadirkan tiga-tiganya. Ta'lil Quran, orang membaca Quran, kita malam disunahkan, pagi disunahkan memperbanyak baca Al-Quran. Bahkan Ramadan pun menjadi bulan spesial turunnya Al-Quran. Maka ta'lil Quran mampu kita hadirkan dalam bulan Ramadan. Bahkan ada ulama mengatakan kalau di bulan Ramadan ini kita mampu menghatamkan minimal 1 kali, insya Allah akan mudah menghatamkan di bulan-bulan lainnya. Tapi kalau di bulan Ramadan ini 1 juz saja kita, atau 1 hatam 1 Quran saja kita sulit, apalagi di bulan-bulan lain. Ramadan memberikan waktu yang luang untuk kita kemudian bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, hafidul lisan. Ramadan pun kemudian menjadi bulan tarbiyah, bulan yang kemudian mampu memberikan kita ruang untuk menjaga lisan-lisan. Kemudian yang ketiga, Ramadan pun mengajarkan kita mut'imil ji'an, memberi makan orang-orang yang lapar. Salah satunya adalah kita diperintahkan, kita disunahkan untuk kemudian mampu berbagi ketika buka puasa, iftar, ketika buka puasa. Bahkan ada hadis yang memberikan motivasi. Maka barang siapa yang mampu memberikan orang ketika berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa. Mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa tersebut, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Jadi ketika kemudian memberikan motivasi mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, itu adalah ketika yang paling pas hari ini di bulan Ramadan adalah bagaimana kita kemudian diperintahkan untuk saling berbagi ketika buka puasa. Bagaimana perintahnya kita untuk kemudian mampu memberi makan kepada orang-orang, mampu berbagi berbuka puasa kepada orang lain. Dan yang keempat adalah as-shaim fi shaumi atau fi syahril Ramadan. Surga merindukan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Selain kandungan puasa itu sendiri tadi ada di 3 hal tadi, bahkan berpuasa di bulan Ramadan pun menjadi sesuatu yang dirindukan surga. Bahkan ada dalam hadis, kemudian Allah siapkan 1 pintu, Babur Rayyan. Siapakah Babur Rayyan itu? Untuk orang-orang para yang ahli puasa, orang-orang yang mampu tidak hanya kemudian sekedar menahan dirinya, tapi mampu mempuasakan perutnya, mampu mempuasakan lisannya, mampu mempuasakan pikirannya, berpuasa dari hal-hal yang keji dan mungkar. Maka hadis ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, semangat kepada kita. Mumpung masih ada 11 hari atau 10 hari ke belakang, masih ada waktu, kesempatan untuk kemudian kita ta'lil Quran,
menjadi calon-calon penghuni surga, menjadi orang-orang yang dirindukan surga dengan 4 hal. Yang pertama adalah tali Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hafidz lisan, menjaga lisan. Yang ketiga adalah mut'imil ji'an, memberi makan orang yang kelaparan. Dan yang keempat adalah shaim fi syahr Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. 4 hal ini ketika kita lakukan di bulan Ramadan, mudah-mudahan menghasilkan akses positif, menghasilkan kesan positif pasca Ramadan ini. Kita betul-betul menjadi orang yang mudah menjaga lisan kita, orang yang mudah berbagi dengan orang lain, orang yang mudah memanfaatkan waktu dengan baca Quran, dan orang yang mudah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Demikian kultum singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan bekal kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian. Usini wa iyyakum bittaqwallah wa la'afu minkum nasrun minallah wa fadlun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.